Seharusnya kita memiliki rasa cinta kepada bangsa sendiri. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mencintai Makkah karena menjadi tanah kelahirannya. Tapi ketika beliau sudah hijrah ke Madinah, beliau juga mencintai Madinah, bahkan melebihi Makkah tanah kelahirannya. Diriwayatkan di dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahihul Bukhari, ada juz keempat dan juga juz kelima yang saya bawa. Haddatsana Abdullah bin Muhammad haddatsana Wahab bin Jarir haddatsana Abi sami'tu Yunus an Ibn Shihab an Anas radhiyallahu anhu anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan kalimat ini. Allahumma ja'al bil madinati di'fai ma ja'alta bi Makkah minal barakati. Ya Allah, jadikanlah untuk Madinah 2 kali lipat keberkahannya dibandingkan keberkahan yang kau jadikan untuk negeri Makkah. Rasul saking cinta dengan Madinah, padahal bukan tanah kelahirannya, tapi Madinah adalah tanah leluhurnya juga. Ya. Kemudian orang-orang Madinah menerima Rasulullah di saat orang Makkah mengusir dan akan membunuh beliau. Tapi orang-orang Madinah, mereka telah bersiap siaga untuk menyambut kedatangan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan bahkan memberikan tanah mereka untuk Rasul. Maka Rasulullah meminta kepada Allah agar Allah memberkahi Madinah 2 kali lipat dibandingkan keberkahan yang Allah turunkan di Makkah. Allahumma ij'al bil madinati di'fai ma ja'alta bi Makkah minal barakah. Indahnya rasa cinta Rasul kepada negeri di mana beliau bertempat tinggal, di mana beliau berada, meskipun bukan negeri kelahirannya. Apakah Rasul tidak mencintai Makkah? Cinta. Buktinya mana? Sepanjang jalan kenangan Rasul berjalan dari Makkah ke Madinah, banyak sekali beliau mengucapkan al-balad, 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 Bakkah, Bakkah, watani, watani. Oh negeriku, oh negeriku, Bakkah, Bakkah. Wahai negeriku Bakkah. Sepanjang jalan Rasulullah SAW sering mengungkapkan itu, sehingga kegundahan sang Rasul, kecintaan sang Rasul kepada Makkah dijawab dengan wahyu yang Allah turunkan melalui malaikat Jibril. Innal ladzi farada 'alaikal qur'ana laradduka ila ma'ad. Wallahu wa rasuluhu a'lam bi murad wa ma'na. Wahai baginda Nabi, kata malaikat Jibril, Allah berfirman, sesungguhnya Allah lah yang mewajibkan engkau melakukan ini. Sesungguhnya Allah lah yang telah menentukan ketetapan ini kepada engkau, bahwa engkau harus hijrah ke Madinah, harus melakukan perjalanan meninggalkan tanah kelahiranmu. La radduka ila ma'ad. Dan pastinya Allah akan mengembalikan engkau pada tempat di mana engkau telah meninggalkannya. Engkau akan dikembalikan kelak ke negeri kelahiranmu tersebut. Dan benar, pada saat Fathu Makkah, Rasulullah datang
menaklukkan Makkah tanpa peperangan. Orang Makkah saat itu takluk kepada Rasul tanpa mengangkat senjata. Begitu pula Rasul dan para sahabatnya datang tanpa membawa peperangan. Ini adalah janjinya Allah. Maka pelajaran yang dapat kita ambil ketika kita diuji oleh Allah, dihadapkan dengan situasi yang mungkin tidak sesuai dengan keinginan atau harapan hati kita, bersabarlah, karena pasti ada buah yang lebih manis, yang lebih indah rasa suasananya pada saat Allah sudah menghendaki kau akan mendapatkan hasilnya. Seperti perjuangan para pejuang bangsa, para pahlawan bangsa Indonesia, meski mungkin mereka tidak menikmati kemerdekaan itu, tapi anak keturunannya saat ini hidup di negerinya dalam keadaan merdeka dan sentosa. Meski memang kita belum seutuhnya merdeka, karena banyak saudara-saudara sebangsa setanah air sendiri yang seolah-olah memperbudak kita atau bahkan menjajah hak kita selaku sesama putra-putri bangsa. Seharusnya itu tidak terjadi. Di dalam kitab Fathul Bari ini ada riwayat dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, annan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana idza qadima min safarin fanazara ila juduratil madinati aw dha'a rahilatahu wa in kana ala dabbatin harrakaha min hubbiha. Sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kana adalah seringnya beliau, menunjukkan makna tikror, kebiasaan beliau, idza qadima min safarin, jika beliau datang tiba dari luar kota, dari perjalanan luar kota, fanazara ila juduratil madinati, lantas Rasul sudah melihat bangunan-bangunan paling pinggirnya Madinah. Madinah dulu dengan sekarang beda. Kalau sekarang luas, kalau dulu Madinah hanya sekitaran, kalau sekarang hotel-hotel di pinggiran Masjid Nabawi. Madinah zaman Rasul kira-kira kalau dulu tuh seperti saat ini wilayah sampai perhotelan di sekeliling Masjid Nabawi. Luasnya seperti itu. Tapi sekarang lebih luas lagi. Banyak bangunan-bangunan baru. Jika Rasul datang dari luar kota, pulang ke Madinah, tatkala sudah menyaksikan atau melihat dengan matanya sendiri atas bangunan-bangunan terluarnya Madinah, maka awdu'a rahilatahu, maka beliau akan mempercepat laju untanya. Wa in kana ada dabbatin, dan jika beliau menunggang kuda, harrakaha, maka Rasulullah akan menggerak-gerak kudanya. Saking apa? Min hubbiha, karena kecintaannya kepada Madinah, kepada negeri di mana beliau tinggal saat itu. Di dalam juz yang lainnya, masih dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahihul Bukhari, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau mengatakan atau mengomentari, mensyarahi hadis tersebut, hadis tentang kana idza qadima min safarin fanazara ila juduratil madinati aw du'ana qatahu wa in kana ana dabbatin harrakaha min hubbiha wa fil hadithi dalalatun ala fadlil madinati. Dalam hadis tersebut adalah dalil tentang keutamaan Madinah, wa ala masyru'iyyati hubbil watani wal hanini ilaihi, dan disyariatkannya mencintai negeri kita
negeri sendiri, bangsa sendiri, dan juga kerinduan kepada negeri di mana kita tinggal. Tidak ada salahnya kita mencintai negeri kita Indonesia. Tatkala kita berada di luar negeri, kita pun merindukan Indonesia. Karena itulah yang terjadi pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau senantiasa merindukan Madinah dan merasa senang ketika melihat bangunan-bangunan terluarnya Madinah. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi mari kita ungkapkan rasa cinta dan bangga kita kepada negeri sendiri, tapi tentunya harus dengan hal-hal yang maslahat, yang tidak keluar daripada syariat. Karena mencintai negeri, mencintai bangsa sendiri merupakan bentuk dari keimanan. Sehingga para ulama mencetuskan kalimat atau mengungkapkan kalimat hubbul watan minal iman. Ini bukan hadis, tapi maknanya sahih, sejalan dengan hadis yang sahih. Kalimatnya adalah kalam ulama, hubbul watan minal iman. Ada keterangan ini di dalam kitab Asnal Matalib. Jadi hubbul watan minal iman itu bukan hadis, tapi ungkapan ulama yang maknanya sahih, sejalan dengan hadis-hadis sahih.